Halo, selamat malam teman-teman. Saya Emerin Senhora Kalau, NPM 52170015 akan mempresentasikan proposal saya tentang uji aktivitas antibakteri dari Ulva reticulata terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Pendahuluan berbicara tentang bakteri, di mana bakteri adalah agen penyakit infeksi yang menjadi masalah besar di Indonesia terhadap kesehatan manusia, seperti bakteri E. coli dan Staphylococcus aureus. Di mana bakteri E. coli adalah bakteri jenis gram negatif yang merupakan flora normal pada saluran pencernaan hewan berdarah panas termasuk manusia. Di mana bakteri E. coli dapat menyebabkan penyakit diare, infeksi saluran urin, pernapasan, dan pneumonia, dan dapat menyebar melalui kontak dengan hewan ataupun manusia. Sedangkan bakteri Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif yang berbentuk bulat, di mana bakteri Staphylococcus aureus ini merupakan bakteri yang dapat merugikan manusia karena menyebabkan infeksi kulit dan keracunan pada makanan. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan antibakteri, di mana antibakteri merupakan senyawa kimia yang mempunyai fungsi untuk menghambat pertumbuhan maupun membunuh sel bakteri. Bakteri telah menjadi resisten terhadap antibakteri akibat dari perubahan kromosom dan transposon. Oleh karena itu, perlu mencari alternatif bahan alam sebagai antibakteri yang aman untuk kesehatan manusia, sehingga salah satu sumber untuk menghasilkan antibakteri alami yaitu tumbuhan Ulva reticulata atau mikroalga. Rumusan masalah ada dua. Yang pertama, apakah Ulva reticulata memiliki aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus? Yang kedua, berapa kadar bunuh minimum dari Ulva reticulata terhadap bakteri E. coli dan Staphylococcus aureus? Tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui apakah Ulva reticulata memiliki aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri E. coli dan Staphylococcus aureus. Yang kedua, untuk mengetahui berapa kadar bunuh minimum dari Ulva reticulata terhadap bakteri E. coli dan Staphylococcus aureus. Tinjauan pustaka. Yang pertama, Ulva reticulata. Tumbuhan Ulva reticulata menurut Tamat et al. 2007 menyatakan bahwa tumbuhan Ulva reticulata adalah salah satu mikroalga atau chlorophyta yang berpotensi sebagai antimikroba dan antioksidan yang telah diidentifikasi mengandung senyawa hidrokarbon, senyawa klorofil, dan senyawa karoten. Oleh karena itu, tumbuhan Ulva reticulata digunakan sebagai obat tradisional karena memiliki manfaat yang kaya akan vitamin A, vitamin B1, vitamin C, dan lemak. Ulva reticulata banyak ditemukan tersebar di daerah pantai, namun belum dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya. Klasifikasi dari Ulva reticulata menurut Wolf et al. 2012, Kingdom Plantae, Subkingdom Viridiplantae, Divisi Chlorophyta, Subdivisi Chlorophytina, Kelas Ulvaceae, Ordo Ulvales, Famili Ulvaceae, Genus Ulva, Spesies Ulva reticulata. Kemudian komposisi dari Ulva reticulata. Tumbuhan Ulva reticulata mengandung komposisi kimia yaitu protein sebesar 18,9 kurang lebih 4,0%, karbohidrat sebesar 23,1 kurang lebih 5,4%, abu sebesar 22,2 kurang lebih 2,0%, fosfor sebesar 0,1 kurang lebih 0,0%, serat 37,7 kurang lebih 3,6%. Tabel yang kedua adalah aktivitas bakteri dari ekstrak N-butanol dari Ulva reticulata menurut Rafiq Kumar et al. 2016. Pada tabel ini ada 8 mikroorganisme. Kita fokus pada Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Pada mikroorganisme Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif, di mana aktivitas
bakteri Staphylococcus aureus dari ekstrak N-butanol pada konsentrasi 50 dan 100% dengan standar 22. Pada bakteri E. coli adalah bakteri gram negatif, di mana aktivitas dari bakteri E. coli dari ekstrak N-butanol pada konsentrasi 25, 75, 50 dan 100% dengan standar 27. Tabel yang ketiga adalah uji screening fitokimia ekstrak ulfa reticulata pada berbagai pelarut. Pada pelarut metanol terdapat senyawa karbohidrat, glikosida, alkaloid, antraquinon, dan protein. Sedangkan pada pelarut etanol terdapat senyawa karbohidrat dan protein. Dan pada pelarut aseton terdapat senyawa karbohidrat, flavonoid, glikosida, alkaloid, dan protein. Pada pelarut kloroform terdapat senyawa fenolik, karbohidrat, glikosida, alkaloid, dan protein. Dan pada pelarut petroleum ether pada uji screening fitokimia ekstrak ulfa reticulata terdapat senyawa karbohidrat, glikosida, alkaloid, dan protein. Kemudian berikut adalah antibakteri. Menurut DeLeo et al. 2010 menyatakan bahwa antibakteri adalah senyawa yang dapat menghambat bakteri, di mana antibakteri biasanya terdapat dalam senyawa metabolik sekunder seperti fenol, flavonoid, dan alkaloid yang berperan merusak dinding sel. Senyawa fitokimia tersebut berpotensi sebagai antibakteri alami untuk menghambat bakteri seperti bakteri E. coli dan bakteri Escherichia, bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri uji, menurut Laranita et al. 2019 menyatakan bahwa bakteri adalah agen penyakit infeksi yang dapat menyebabkan terjadinya proses invasi pembiakan mikroorganisme di dalam jaringan tubuh. Bakteri umumnya mempunyai diameter 0,2 mikrometer dan memiliki panjang 2-8 mikrometer. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa bakteri dapat merugikan bagi mikroorganisme apabila pembiakan terjadi melebihi batas normal. Ada 2 jenis bakteri uji yang dapat menyebabkan infeksi, yaitu bakteri E. coli dan bakteri Staphylococcus aureus. Metodologi penelitian. Pertama, alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan analitik, autoklav, tabung reaksi, inkubator, batang pengaduk, koloni counter, cawan Petri, Erlenmeyer, blender, gelas ukur, pipet tetes, Bunsen, gelas kimia, jarum OC, dan rotary shaker. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ulfa reticulata, bakteri E. coli, bakteri Staphylococcus aureus, etanol 96%, DMSO, nutrien broth, N-heksana 500 ml, kloramfenikol, nutrien agar, aquades, kertas cakram, kertas saring, dan kertas label. Metode tahap yang pertama pembuatan ekstrak ulfa reticulata. Ulfa reticulata dikeringkan pada suhu 25-30 derajat Celcius, dihaluskan menggunakan blender, kemudian hasil serbuk ditimbang 250 gram untuk dilakukan proses ekstraksi. Pada proses ekstraksi digunakan pelarut polar, yaitu etanol 96% dan pelarut non-polar, yaitu N-heksana 500 ml. Untuk penentuan konsentrasi ditentukan dengan variasi konsentrasi ekstrak dari 25%, 50%, dan 75%. Pada konsentrasi 25% ditambahkan 0,25 gram ekstrak ditambah 1 ml DMSO. Pada konsentrasi
ditambahkan 0,5 gram ekstrak ditambah 1 ml DMSO. Kemudian pada konsentrasi 75% ditambahkan 0,75 gram ekstrak ditambah 1 ml DMSO. Tahap yang kedua adalah pembuatan media. Ditimbang nutrien agar 10 gram, kemudian diencerkan pada Aquades 500 ml di labu Erlenmeyer, dihomogenkan menggunakan rotary shaker. Setelah dihomogenkan, dibungkus menggunakan kertas untuk disterilisasi pada autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Tahap yang ketiga peremajaan kultur bakteri uji. Pada tahap yang ketiga ini disiapkan kultur murni bakteri uji, dimasukkan pada tabung reaksi media agar miring dan kultur pada cawan Petri. Setelah itu media Na dituangkan ke dalam tabung reaksi 5-10 ml. Setelah itu disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah 15 menit, media Na diangkat dari autoclave, didinginkan sampai memadat. Setelah media Na memadat, bakteri biakan lama dipindahkan ke media biakan baru, kemudian dilakukan dengan teknik goresan menggunakan jarum OC. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengenceran bakteri dan penuangan media. Bakteri E. coli dan Staphylococcus aureus yang telah diremajakan pada tabung reaksi kemudian ditumbuhkan dalam media nutrien board 10 ml dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kultur bakteri diencerkan 10 kali dalam Aquades steril. Bakteri Staphylococcus aureus dan E. coli dilakukan pengenceran tingkatan 10⁻⁻1 sampai 10⁻⁷. Setelah itu 1 ml suspensi bakteri pada pengenceran 10⁻⁻1 dimasukkan 9 ml Aquades steril disebut sebagai pengenceran 10⁻⁻2 dan seterusnya sampai pengenceran 10⁻⁷. Kemudian diambil 1 ml untuk dicampurkan media Na. Setelah itu dihomogenkan, dituangkan ke masing-masing cawan Petri, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian koloni yang tumbuh dihitung menggunakan koloni counter. Apabila diperoleh kerapatan berkisar 10⁻⁷ ml, maka kultur bakteri tersebut digunakan sebagai kultur kerja di setiap pengujian. Tahap selanjutnya adalah pengujian aktivitas antibakteri. Ulva reticulata terhadap pertumbuhan bakteri E. coli dan Staphylococcus aureus dilakukan menggunakan kertas cakram yang berdiameter 6 mm. Setelah itu, larutan ekstrak ulva reticulata diencerkan dan dilakukan variasi konsentrasi 25%, 50%, dan 75%. Dari masing-masing konsentrasi diteteskan pada permukaan kertas cakram sebanyak 20 mikroliter, kemudian ditunggu beberapa menit
hingga larutan berdifusi ke dalam kertas cakram. 1 ml bakteri uji dimasukkan 1 ml bakteri uji diinokulasikan ke dalam cawan Petri, dimasukkan media Na sebanyak 20 ml. Setelah itu dituangkan ke cawan Petri dan dihomogenkan. Setelah dihomogenkan, dibiarkan media agar miring memadat. Kemudian kertas cakram yang sudah diinokulasi ekstrak ulva reticulata diletakkan pada cawan Petri secara aseptik. Setelah itu diletakkan satu kertas cakram antibiotik kloramfenikol sebanyak 250 unit internasional serta satu disk kontrol negatif yang mengandung pelarut DMSO pada permukaan Na. Setelah itu diinokulasi dengan jarak tertentu agar tidak terjadi tumpang tindih. Kemudian diinkubasi pada temperatur 37 derajat Celcius selama 24 jam. Amati zona bening setiap cawan Petri dan diukur diameter zona bening yang terbentuk di sekitar kertas cakram dengan jangka sorong. Sekian dan terima kasih.